Halo semuanya, apa kabarnya nih? Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang jenis perpindahan kalor lagi ya, yaitu konduksi. Nah, apa sih itu konduksi? Oke, jadi konduksi itu adalah salah satu cara perpindahan kalor yang terjadi melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut secara keseluruhan. Nah, pada proses konduksi, kalor mengalir dari bagian yang lebih panas ke bagian yang lebih dingin melalui interaksi antar partikel dalam zat. Oke, kalau kita membahas tentang konduksi, pastinya kita akan membahas juga tentang bagaimana mekanisme konduksi itu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang getaran partikelnya. Jadi, saat sebuah benda padat itu dipanaskan, maka partikel-partikel dalam benda tersebut, misalnya kita sebut itu atom atau juga molekul ya. Nah, itu mulai bergetar lebih cepat. Nah, getaran ini menyebabkan partikel yang berdekatan ikut bergetar dan energi panas berpindah dari satu partikel ke partikel lainnya. Nah, bagaimana sih interaksi antar partikel tersebut? Oke, jadi dalam zat padat itu, partikel-partikel tersebut terikat satu sama lain. Sehingga getaran di satu partikel akan mudah ditransfer ke partikel-partikel tetangganya. Nah, maka semakin kuat ikatan antar partikel, maka semakin cepat dan efisien proses konduksi. Jadi itu adalah mekanisme dari proses konduksi itu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konduksi. Faktor yang pertama adalah perbedaan suhu. Nah, konduksi panas meningkat seiring dengan meningkatnya perbedaan suhu antara dua benda. Semakin besar perbedaan suhu, semakin besar laju konduksi panasnya. Kemudian faktor yang kedua adalah konduksi termal bahan. Setiap bahan memiliki konduktivitas termal yang berbeda-beda. Bahan dengan konduktivitas termal yang tinggi akan lebih baik dalam menghantarkan panas daripada bahan yang konduktivitas termal yang rendah. Yang ketiga adalah luas penampang. Jadi semakin besar luas penampang suatu benda, semakin besar pula kemampuannya untuk menghantarkan panas. Hal ini karena ada lebih banyak molekul yang terlibat dalam proses konduksi. Yang keempat itu adalah panjang benda. Semakin panjang benda, semakin besar pula hambatan terhadap aliran panasnya. Panjang benda akan mempengaruhi laju konduksi panasnya secara invers. Artinya, semakin panjang benda, semakin lambat laju konduksi panasnya. Kemudian yang kelima adalah konduksi permukaan. Permukaan yang halus dan rata akan mengurangi hambatan terhadap aliran panas, sehingga mempercepat laju konduksi panas. Sebaliknya, permukaan yang kasar akan meningkatkan hambatan, mengurangi laju konduksi panas. Dan yang keenam adalah tekanan. Tekanan pada suatu bahan juga dapat mempengaruhi konduktivitas termalnya. Tekanan yang tinggi biasanya meningkatkan konduktivitas termal karena menyebabkan molekul dalam bahan berada lebih dekat satu sama lain, sehingga meningkatkan transfer panas antar molekul. Oke, jadi sekarang kita akan melihat ya, apa saja sih contoh dari konduksi itu. Yang pertama itu memasak di atas kompor. Nah, ternyata memasak di atas kompor juga mengalami peristiwa konduksi. Jadi panas dari kompor berpindah melalui dasar panci ke makanan atau minuman yang akan kita buat. Nah, contoh dari konduksi dari bagian panci yang panas ke bagian yang lebih dingin. Kemudian yaitu memegang cangkir berisi minuman panas. Jadi panas dari kopi berpindah ke cangkir dan kemudian ke tangan kita, membuat cangkir terasa panas. Kemudian setrika pakaian. Jadi panas dari elemen pemanas setrika itu berpindah melalui pekat besi ke kain dan itu menghilangkan kerutan pada pakaian. Selanjutnya itu sendok logam dalam minuman panas. Panas dari teh berpindah melalui sendok, kemudian membuat ujung sendok-sendok di luar makanan itu juga ikut panas. Aluminium foil pada makanan. Jadi panas dari oven berpindah melalui aluminium foil ke makanan yang ditutupi. Dan yang terakhir itu dinding rumah pada musim panas. Nah, panas dari sinar matahari berpindah melalui material dinding ke dalam rumah, meningkatkan suhu di dalamnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas persamaan matematis dari konduksi. Nah, jadi di sini tertera rumus H sama dengan delta Q per T atau H sama dengan K dikali A delta T per L. Jadi H itu adalah kalori yang dihantarkan setiap detik dengan satuan joule per second, sedangkan K merupakan koefisien konduksi termal pada zat perantara dengan satuan joule per sekon meter kuadrat derajat Celcius, merupakan luas penampang zat perantara,
Kemudian delta T merupakan perbedaan suhu di kedua ujung zat perantara dan L merupakan panjang zat perantara. Nah, itu saja pembahasan kita tentang konduksi. Sampai jumpa di bagian selanjutnya, yaitu radiasi.